untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa harta, tenaga, ilmu, pikiran, waktu luang dan lain sebagainya. Tentu semua ini pengorbanan yang antum korbankan tidak akan sia-sia, tidak akan mengecewakan kita, bahkan akan menggembirakan kita kelak di yaumil qiyamah, akan menggembirakan kita untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya Allah akan lebih mengenal kita. Lebih sering kita duduk hadir di majlis ta'lim, di majlis salawat, majlis maulid yang mulia seperti ini. Terlebih lagi ini di taman surga, fi raudhatin min riyadil jannah, daripada taman-taman surga yang berada di muka bumi. Di ma'had daya, tempat kita belajar, tempat kita menuntut ilmu agama, tempat kita memahami syariat Allah Subhanahu wa taala, tempat kita memahami sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akan berlipat ganda pahalanya. Orang yang mengadakan maulid atau juga yang menghadiri peringatan maulid, atau juga mungkin per orangnya berbeda, ada yang santri sama yang non santri, ada yang bukan santri. Yang santri lebih utama, yang santri akan mendapatkan pahala lebih besar, yang santri akan mendapatkan karunia dari Allah Ta'ala, anugerah al-fiyudat dari Allah Ta'ala akan lebih besar. Apapun yang dikerjakan oleh seorang thalibul ilm, seorang santri, dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala pahala dan ganjarannya. Bahkan juga sedekah kepada para ulama dan para santri Allah Ta'ala lipat gandakan hingga 900.000 kali lipat. Mengalahkan sedekah kepada orang tua, mengalahkan sedekah kepada orang yang terkena musibah, mengalahkan sedekah kepada orang yang mazlum, yang terzalimi. Sedekah yang paling utama kepada para ulama dan kepada para thalibul ilm, kepada para santri-santri yang belajar agama, yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan selamat datang kepada Abi Hatta, Bu Hatta. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan seluruh karunia-karunia-Nya di malam hari ini kepada guru-guru kita, kepada para pengurus pondok pesantren yang terlibat dalam acara ini, yang ikut partisipasi dalam acara ini, yang ikut andil musyarakah dalam acara yang mulia seperti ini, baik dengan tenaganya, baik dengan hartanya, dengan pikirannya, dengan waktu luangnya, semuanya akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Jazahumullahu khairal jaza. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nabi yang kita peringati kelahirannya, dan malam ini kita di malam Kamis di penghujung bulan Rabiul Awal. Kalau tidak salah ini malam ke-26 ya. Malam ke-26 di bulan Rabi', bulan yang paling indah, musim yang paling bagus, musim semi, musim di mana kembang-kembang itu mengeluarkan bunganya. Berbeda dengan sebaliknya musim kharif, musim gugur. Ada lagi musim dingin, syita, dan musim panas itu saif. Inilah menandakan indahnya Nabi Muhammad, indahnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sehingga beliau ditakdirkan oleh Allah Ta'ala terlahir di bulan Rabi', di bulan Rabiul Awal. Ibundanya Sayyidatuna Aminah binti Wahab yang luar biasa, wanita salihah, wanita pilihan Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala jadikan seseorang ditakdirkan menjadi seorang wanita yang mendapatkan amanah, mendapatkan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Amanahnya tersebut berupa Al-Amin, berupa makhluk yang tidak pernah dusta, manusia yang tidak pernah khianat, seseorang yang selalu jujur, yang selalu benar, as-sadiqul masduq. Dialah Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Ada seorang ahli syair mengatakan, memuji ibundanya Nabi Sayyidatuna Aminah, ikhtarakil maula lihamli amanatin fakhuliqti aminatan fawada'ti amina in kana afdalu buq'atin tilkallati li khairil mursalina dafina falikauniha tadummu idhamal mustafa lakin bibatniki kuwinat takwina. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih engkau wahai Aminah untuk membawa amanah. Fakhuliqti aminatan, engkau tercipta, terlahir bernama Aminah.
Wa wada'ti Aminah, dan engkau melahirkan Al-Amin, julukan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi nabi. Beliau bernama Aminah, membawa amanah, dan amanahnya Al-Amin. Di sini banyak wanita yang hadir, banyak ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang hadir di malam hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan daripada Ibunda Aminah radhiyallahu anha. Kemuliaan Sayyidatuna Aminah akan melimpah kepada antunna sekalian, akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hadir di malam hari ini menjadi wanita-wanita yang salihah, al-abidah, al-qanitah, al-afifah, as-salihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. In kana afdalu buq'atin, apabila paling utamanya buq'ah, lahan, kawasan yang paling mulia di muka bumi adalah tanah kawasan yang memangku jasadnya Nabi, yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai kuburannya Nabi, yang memangku jasadnya Nabi Muhammad yang suci dan mulia. Tetapi di dalam rahim engkau wahai Aminah, disitulah proses perubahan dari nur Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad yang masih berupa cahaya dari sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Maka dari itu ketika Allah menciptakan Nabi Adam, lalu di dalam dirinya Nabi Adam, di situ ada nur Sayyidina Muhammad, sehingga Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Mengapa? Karena di dalam tubuhnya Nabi Adam ada cahaya baginda Nabi kita Muhammad. Mengapa iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Karena iblis tidak melihat, iblis buta, tidak melihat ada nur Sayyidina Muhammad di dalam tubuhnya Nabi Adam ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Begitu juga Namrud, raja yang zalim di zaman Nabi Ibrahim, yang melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api. Tetapi mengapa Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar oleh api, tidak terkena panasnya api? Karena di dalam tubuhnya Nabi Ibrahim ada cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Lagi-lagi si Namrud tidak melihat cahaya Nabi Muhammad tersebut yang ada di dalam tubuhnya Nabi Ibrahim. Kalau dia melihatnya, niscaya akan sama-sama abadal jalila ma'al khalili wala anad, akan sama-sama menyembah Allah al-jalil yang maha agung bersama Nabi Ibrahim al-Khalil, dan tidak akan melanggar, tidak akan membangkang kepada Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di malam ini kita sama-sama duduk mengenang, menyebut, memuliakan, memuji Nabi Muhammad. Dan memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita memuliakan Nabi Muhammad, untuk kita bergembira dengan Nabi Muhammad, untuk kita bergembira ketika mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan anugerah karunia Allah Ta'ala dan dengan rahmatnya, maka kalian bergembiralah. Kita diperintahkan untuk bergembira. Jangankan kita hadirin hadirat, Nabi Ibrahim saja berdoa, bergembira, menantikan kedatangan Nabi Muhammad, berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang rasul di Mekkah, mengutus seorang rasul yang dapat membimbing umat manusia, menyucikan umat manusia, mengajarkan Al-Quran. Nabi Ibrahim berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbana wab'ats fihim rasulan min anfusihim yatluna 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana wab'ats fihim rasulan min anfusihim. Ya Allah, wahai Tuhan kami, utuslah, bangkitkanlah seorang rasul dari kalangan mereka, yatluna alaihim ayatika, yang akan membacakan ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, mengajarkan kitabullah, mengajarkan hikmah, ilmu, sunnah dan lain sebagainya, wa yuzakkihim, dan yang akan menyucikan mereka. Innaka antal azizul hakim. Ini doa Nabi Ibrahim. Sementara Nabiullah Isa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum
musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan, ana da'watu Abi Ibrahim wa busyra Isa. Aku ini keberkahan doanya ayahku Ibrahim dan berita gembira busyra atau bisyarah dari Nabi Isa. Ana da'watu Abi Ibrahim wa busyra Isa. Ana da'watu Abi Ibrahim wa busyra Isa. Beliau mengatakan Nabi Ibrahim bukan jaddi, bukan kakekku, tetapi abi. Makanya para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan wa idh qala Ibrahimu li abihi. Wa idh qala Ibrahim, apa di dalam Al-Qur'an, Azar itu bukan ayahnya Nabi Ibrahim, tetapi pamannya. Karena ab itu juga yutlaqu 'alal 'am. Dimutlakan digunakan untuk al-'am, paman. Tidak selalu ab itu digunakan untuk mengatakan ayah atau bapak, tetapi am. Dan Azar itu ketika Nabi Ibrahim ala nabiyina wa alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Azar, Azar itu bukan ayahnya tetapi pamannya. Adapun ayahnya Nabi Ibrahim, bahkan dari ayahnya Nabi Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin sampai kepada Adnan yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, bahkan sampai kepada Nabi Adam dijaga. Baik dari jalur ayah, dari jalur ibu, semuanya keturunan Nabi, ayah, nenek moyangnya Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam dipelihara oleh Allah Ta'ala, dijaga oleh Allah Ta'ala, dan tidak ada di antara mereka pasangan yang berzina. Sesuai dengan syariat di zamannya masing-masing, mereka menikah sebagaimana sabda Nabi, kharajtu min nikahin walam akhruj min sifah. Aku keluar dari pernikahan, aku terlahir dari pernikahan, dan aku tidak pernah keluar terlahir dari pasangan yang berzina. Sifah artinya zina. Kharajtu min nikahin walam akhruj min sifahin. Di dalam berjanji yang kita baca, hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismihi tarakus sifaha falam yusibuhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga, memelihara hafizul ilahu karamatan li Muhammadin, untuk memuliakan Nabi Muhammad. Aba'ahul amjada saunan lismihi, nenek moyangnya Nabi, ayah ibunya Nabi sampai ke atas, tidak ada yang melakukan berzinahan. Mereka meninggalkan as-sifat, tarakus sifat, falam yusibuhum aruhu, tidak ada yang menimpa mereka aib. Al-ar, al-aib tidak ada. Falam yusibuhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Dari sejak Nabi Adam sampai kepada ayahnya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibunya Aminah binti Wahab, dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah Ta'ala. Makanya Azar, kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, para aulia bukan ayahnya Nabi Ibrahim, namun pamannya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi yang kita sanjung, yang kita puji dengan qasidah-qasidah, dengan nasyid-nasyid di dalam kitab Maulid, baik Barzanji, Syaraful Anam, Diba, Azab, Simtud Durar, Diaulami, Syarabut Tuhur, An-Nafhatul Wardiyah, Dakhiratul Adhiyah, dan masih banyak lagi kitab-kitab Maulid yang disusun oleh para ulama, para aulia wa salihin, semata-mata mereka mengungkapkan kecintaannya kepada Nabi. Mereka mengungkapkan kegembiraannya, dan mereka ingin mengenalkan kepada umat, ingin menerangkan dan menjelaskan kepada umat ini kemuliaan Sayyidina Muhammad. Bukan semata-mata mereka mengandalkan kepandaiannya di dalam merangkai kalimat, merangkai kata, karena mereka ahli bahasa, ahli nahu, ahli saraf, ahli ilmu balaghah, ma'ani, bayan, badi'. Tetapi semata-mata juga bukan karena itu, tetapi karena kecintaan mereka, kerinduan mereka, ketentraman mereka batinnya ketika menyebut, ketika mengenang, ketika mendengar nama Nabi Muhammad.
mereka bergembira. Bahkan nyaris hati mereka akan terbang. Hati mereka, jantung mereka akan terbang ketika mendengar, lebih-lebih lagi ketika dijelaskan, diterangkan sejarah riwayat hidup baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, penyusun Maulid Simkud Durar, beliau mengatakan, yakadu min syiddati syawagi fuadi yatir ilal habibil ladzi hubbu sakan fi dhamir. Yakadu min syiddati syawagi fuadi yatir, hampir saja, nyaris hatiku, jantungku ini terbang ketika mendengar dan menyebut nama Nabi Muhammad. Ketika ada orang mengenang, menyanjung Nabi, memuji Nabi, dan membaca riwayat sejarah Nabi, hati mereka para aulia hampir terbang. Mereka tidak sadarkan diri. Mereka begitu nikmat, begitu asyik ketika mendengar riwayatnya Nabi kita Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Ilal habibil ladzi hubbu sakan fi dhamir, kepada kekasih yang bersemayam namanya di dalam hatiku. Ad-dhamir, bukan ad-dhamir kata ganti ya. Ad-dhamir juga diartikan al-fuad atau al-qalb, hati kita. Para aulia begitu ketika mendengar, ketika mengenang Nabi, mereka luar biasa. Ketentraman batin, ketenangan batinnya, kenikmatan rohaniyahnya tidak seperti kita. Kita mungkin mendengar nama Nabi biasa-biasa saja. Maka ketika nama Nabi disebut, ketika ada orang bersalawat dan memuji Nabi, maka kita harus bergetar. Harus tertanam kerinduan. Harus muncul di dalam hati kita keinginan untuk berjumpa dengan Nabi. Keinginan untuk melihat wajahnya Nabi. Keinginan untuk mendapatkan syafaatnya tentu nanti di akhirat. Pujian yang luar biasa para sahabat kepada Nabi. Dan mereka, para sahabat, tidak ada yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sebagai orang-orang ahli bid'ah. Padahal mereka memuji Nabi luar biasa, setinggi-tingginya. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya sendiri, ketika, ya Rasulullah, aku ingin memujimu, kata Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas pamannya, bukan orang lain, bukan sahabat biasa, pamannya Nabi Abbas bin Abdul Muttalib. Ada lagi pamannya Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib, itu yang ma'ruf, yang masuk ke dalam Islam. Lalu juga ada bibi-bibinya Nabi, Atikah, Sofiyah, dan lain sebagainya. Nah, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib ini, beliau perawakannya tinggi, lebih tinggi daripada abadi aulia. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib itu, beliau kalau ada orang yang duduk di atas onta dan Sayyidina Abbas di bawah berdiri di tanah, maka beliau bisa mencium kening jidat orang yang berada di atas onta. Orang di atas onta, mungkin setinggi atap itu tuh, apa itu? Apa genteng namanya ya? Setinggi itu, beliau di bawah bisa mencium dahinya. Bisa mencium dahi orang yang sedang duduk di atas onta. Bagaimana tingginya? Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku ingin memujimu. Silahkan, kata Nabi. Semoga Allah Ta'ala tidak akan merontokkan gigimu. Satu pun tidak ada yang tanggal. Sampai beliau tua, satu pun tidak ada yang copot, tidak ada yang tanggal giginya. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, keberkahan doanya Nabi Muhammad, dan karena beliau suka memuji Nabi Muhammad, seraya mengatakan, wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuqu. Ya Rasulullah, ketika engkau dilahirkan, asyraqatil ardu, bumi ini bersinar, wada'at binurikal ufuku, dan bercahaya alam semesta jagat raya ini bersinar dan bercahaya binurika, dengan cahayamu, bukan dengan cahaya matahari, bukan dengan cahaya bulan. Binurika, wada'at binurikal ufuku. Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu an juga demikian, banyak pujiannya kepada Nabi yang sering kita dengar. Wa asanu min kalam taraqatu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Perhatikan pujian para sahabat. Ya Rasulullah, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau ini tercipta, terlahir tidak ada aib, suci bersih daripada celah, cacat sedikit pun.
Tidak ada kekurangan sedikit pun. Semuanya dengan kesempurnaannya. Baik khalqan wa khuluqan. Baik secara fisik maupun akhlak budi pekertinya Nabi. Perangainya Nabi yang luar biasa sempurnanya. Bahkan Sayyidatuna Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'an. Mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau ini tercipta, terlahir seperti yang engkau kehendaki, seperti yang engkau inginkan. Tidak sebagaimana kita. Kalau kita memang sudah takdirnya seperti ini. Coba seandainya kita bisa memilih, diberikan pilihan oleh Allah Ta'ala, tentu kita ingin memilih. Kita ingin memiliki fisik yang sempurna, yang bagus, yang tampan, yang cantik kalau wanita. Lalu tidak ada cacat yang sedikit pun. Kalau memang boleh memilih, Nabi Muhammad seakan-akan seperti beliau boleh memilih, seperti beliau hasil pesanan. Karena begitu sempurnanya baginda Nabi kita Muhammad. Wa ahsanu minka, tadi sebelumnya belum saya sampaikan. Wa ahsanu minka lam taraqatu aini, yang lebih baik darimu tidak pernah dipandang oleh mata. Mata ini tidak pernah melihat makhluk manusia yang lebih baik darimu wahai Rasulullah. Tidak ada. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, yang lebih indah darimu juga tidak pernah terlahirkan oleh seorang wanita. Wanita manapun, perempuan manapun, ibu di negeri manapun tidak pernah melahirkan bayi yang lebih sempurna dan lebih indah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Baik di Aceh, di Mekah, jangankan di Aceh, di Mekah saja tidak ada, di Madinah saja tidak ada yang lebih baik dan lebih sempurna daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau terlahir, langsung beliau sudah terkhitan, sudah terputus tali pusarnya, dan sudah memakai sifat mata atau celak, makhtunan, makhulan, maktu asurrah. Ketika Nabi terlahir sudah makhtun, sudah terkhitan, dan sudah memakai sifat mata, dan sudah terputus tali pusarnya. Apa ada di Aceh nih, di Banda Aceh, bayi lahir langsung sudah dikhitan? Yang sudah dikhitan mungkin ada, atau kadang ada anak kecil sedang bermain-main tiba-tiba dia dikhitan. Yang mengkhitan itu jin. Ada khilaf di antara Imam Ibn Hajar dan Imam Romli. Ada yang mengatakan sudah cukup, tidak perlu dikhitan lagi. Kalau yang mengkhitankannya adalah bangsa jin. Ada yang mengatakan perlu dikhitan lagi, walaupun hanya dioleskan pisau di Imraril Musa dengan hanya sekedar syarat saja, tetap harus dikhitan lagi. Tetapi yang lebih jauh daripada itu, sudah dikhitan, sudah memakai sifat mata, makin jarang lagi. Atau juga sudah terputus tali pusarnya, tidak ada dimanapun. Seperti halnya bayi yang mulia, yang tidak pernah Allah Ta'ala ciptakan, semulia dan seagung beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang di luar kita mengatakan, kan Nabi pernah bersabda, la tatruni kama atratin Nasr al-Masih ibn Maryam, jangan kalian memuji dan menyanjungku. Apa itu al-itra? Beda dengan al-madah, berbeda dengan as-sana. Al-itra itu pujian hingga menuhankan, mengkultuskan. Jangan kalian menuhankan dan mengkultuskan aku, kata Nabi, sebagaimana orang An-Nasr, orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa ibnu Maryam, Al-Masih ibnu Maryam, Nabi Isa yang merupakan putra daripada Maryam binti Imran. Tidak ada. Kita baca di dalam sejarah pemuji-pemuji Nabi yang suka menyanjung dan luar biasa mengidolakan Nabi. Imam Al-Busiri dengan burdahnya, Imam Ghazali dengan kitabnya Asy-Syifa, Imam Fulan, Imam Suyuti dengan kitabnya Syama'il Muhammadiyah, Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki dengan Muhammadun Insanul Kamil. Para aulia, para pengarang-pengarang kitab maulid yang kita baca, baik Barzanji, Syaraful Anam dan sebagainya, tidak ada kita baca dan kita dengar seorang ulama umatnya Nabi yang menyanjung Nabi hingga menuhankan, tidak ada. Yang mengkultuskan Nabi tidak ada. Sekalipun beliau adalah makhluk yang tidak ada kekurangannya, yang tidak ada cacatnya. Sallu ala Sayyidina Muhammad.
Itu yang dilarang oleh Nabi. Hingga menuhankan. Kalau ada saudara-saudara kita, ini pengkultusan, ini pujian yang berlebihan. Bahasa anak muda sekarang ini lebay. Pujian yang lebay, berlebihan, tidak ada. Coba kita baca Imam Al-Busiri dengan burdahnya. Tetapi setelah Imam Al-Busiri beliau menyanjung Nabi, memuji Nabi, beliau mentok. Beliau sampai tingkatan beliau bingung bagaimana cara menggambarkan Nabi. Dan seperti apa Nabi itu dengan kesempurnaannya. Mereka terbatas kemampuannya di dalam memuji Nabi dan menggambarkan Nabi. Hingga mengatakan famablagul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairul khalqi kullihimi. Puncak daripada pengetahuanku, Nabi itu basyar. Secara lahiriah, secara zahir memang basyar, tetapi basyaran la kal basyar bal kal yaquti bainal hajar, kata para ulama. Wa mablagul ilmi fi annahu basyarun wa annahu khairul khalqi kullihim. Dan beliau ada sebaik-baik makhluk secara mutlak. Bahkan malaikat Jibril pun mengatakan, aku berkeliling, aku melihat, memperhatikan seluruh makhluk Allah, seluruh manusia dari timur hingga baratnya, aku perhatikan, aku teliti. Kata malaikat Jibril, tidak ada yang lebih sempurna daripada Nabi Muhammad. Manusia agung yang seperti ini yang kita peringati hari kelahirannya, yang kita sanjung, yang kita muliakan, yang kita idolakan. Tentu yang kita harapkan syafaatnya nanti di akhirat. Allahumma ja'alna min khiyari ummati wa min ahli syafaati birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Begitulah para pecinta-pecinta Nabi, para aulia wassalihin. Dan yang mereka tulis itu karangan kitab, pujian-pujian kepada Nabi sangat banyak sekali. Syair-syair, ungkapan kecintaan dan kerinduan mereka kepada Nabi sangat banyak sekali. Mereka adalah orang-orang yang dengannya Allah Ta'ala memandang hambanya, yang dengan keberadaan mereka Allah Ta'ala jaga ini manusia. Allah Ta'ala tidak menurunkan bencana. Allah Ta'ala menahan ini musibah yang akan turun karena disebabkan orang-orang soleh yang ada di negeri kita, khususnya di Nangro Aceh Darussalam ini. Banyak aulia wassalihin yang terkenal yang datang dari Hadramaut, Habib Abu Bakar bin Husain Balfaqih, Tengku di Anjung, dengan kawan-kawannya Habib Syekh Al-Jufri ke India, Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus ke Mesir. Itulah 3 orang ulama dari kalangan habaib yang diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah. Walaulahum bainal anam ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati, kata Habib Abdullah Al-Haddad. Kalau bukan karena keberadaan mereka orang-orang saleh, para wali-wali Allah Ta'ala di negeri kita khususnya nih, di Pulau Sumatera ini secara umum, dari Aceh hingga ke Lampung, di Pulau Jawa dengan wali songonya, para habaib yang bertebaran. Di Jakarta ada Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus, dan masih banyak lagi di Jawa Tengah, Jawa Timur hingga ke Bali juga ada wali pitu, istilahnya 7 aulia yang dikenal oleh masyarakat. Dan hingga ke Ternate juga di sana banyak habaib. Di Maluku Utara sampai pernah saya ke daerah Ende di dekat timur-timur, di daerah Kupang, Ende, Flores. Di sana juga banyak aulia yang makamnya ketika kita lihat sudah 200 tahun lebih, sudah 100 tahun sekian. Bagaimana mereka sampai ke tempat yang jauh seperti itu? Kalau bukan karena himmah, semangat yang kuat, karena kecintaannya kepada Allah, karena kecintaannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihim yadfa'ullahu al-balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati. Dengan sebab keberadaan orang-orang saleh, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyingkap segala kesulitan. Allah Ta'ala menghilangkan dan mengangkat segala musibah yang akan melanda umat manusia. Wa yusdi kulla khairin wa ni'mati. Bukan hanya mengangkat musibah, menahan bala dan bencana, tetapi Allah menganugerahkan kebaikan dan nikmatnya kepada umat manusia ini. Karena Allah Ta'ala memandang mereka hamba-hambanya yang mulia, para aulia Allah. Tahun 2014 di Aceh sini terjadi tsunami. Bagaimana kita lihat
keberadaan saudara-saudara kita. Antum saksikan bagaimana keadaan ketika bencana musibah terjadi, semuanya baik yang syar, yang khair juga kena. Al-bala ya'um, kata para ulama, al-bala ya'um, al-bala ya'um. Jadi bala itu kalau sudah turun akan merata. Bukan hanya yang syarnya, ahlu syarnya saja, orang jahatnya saja, orang ahli maksiatnya saja, tetapi orang solehnya juga akan terkena dampaknya. Nah, itulah sebagai teguran, sebagai peringatan, dan juga sebagai pelajaran bagi kita bangsa yang ada di negeri yang dijuluki Serambi Makkah ini, tentu akan menjadi pelajaran bagi kita. Kita mendapatkan hikmah, ilmu daripada bencana tersebut. Padahal di sini banyak aulia, banyak salihin. Tentu kita diperintahkan oleh Allah untuk meneladani mereka, untuk mencontoh mereka sedikit demi sedikit. Gadaman ala gadamin bijiddin auza'i illam takunu mithlahu fatashabbahu inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kita tidak bisa meniru mereka secara keseluruhan, maka contoh sedikit demi sedikit. Karena mencontoh, meniru orang-orang saleh, orang-orang yang mulia merupakan falah, keberuntungan. Merupakan keberuntungan. Mala yudraku kullu la yudraku ba'du. Yang tidak bisa dicapai seluruhnya, maka jangan ditinggal walaupun sebagiannya. Mala yudraku kullu la yudraku ba'du. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang berdiri, yang duduk, yang bersimpuh di tempat ini, yang menghadiri acara Maulid Nabi di Ma'had Al-Fatani Darussalam. Semoga Allah Ta'ala pandang kita saat ini dengan pandangan keridhaannya. Allah Subhanahu wa taala pandang kita dengan pandangan rahmatnya, kasih sayangnya. Ala yallah binadra minal ainir rahimah tudawi kullama bina min amradin sagimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai umatnya Nabi yang tidak pernah memesan, tidak pernah meminta, maka ini karunia dari Allah Ta'ala. Kita terlahir langsung jadi umatnya Nabi. Sehingga para ulama mengatakan kalau ada bayi yang lahir, seseorang yang terlahir di zaman umatnya Nabi Muhammad ini, walaupun dia belum beribadah kepada Allah, walaupun dia belum memiliki amal soleh sekecil apapun, sedikit apapun, tetapi kalau dia meninggal wafat, maka dia dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Walaupun dia belum memiliki amal, atau yang mu'allaf, yang baru masuk Islam, dia belum beramal, dia masuk dalam Islam, dia termasuk muslim yang mengungkapkan 2 kalimat syahadat, maka sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun kesalahannya, dia dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Tidak lain dan tidak bukan karena kemuliaan umatnya Nabi kita Muhammad. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah Ta'ala keluarkan di muka bumi untuk manusia. Kita tidak mungkin menjadi sebaik-baik umat, tidak akan menjadi umat yang terbaik dan termulia kalau bukan dan tidak lain karena Nabi kita, Nabi yang paling baik. Rasul yang diutus kepada kita sebagai Nabi dan Rasulullah, utusan Allah Ta'ala kepada kita, adalah Rasul yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang kemuliaan Nabi, kesempurnaan Nabi, baik fisik maupun akhlaknya, dan orang-orang yang mencintai Nabi, yang banyak bersalawat kepada Nabi, pasti akan baik akhlaknya. Pasti akan baik akhlaknya. Orang yang baik akhlaknya pun demikian, buah daripada dia memperbanyak salawat kepada Nabi. Buah daripada orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi akan baik akhlaknya. Subhanallah. Itulah yang dikatakan di dalam banyak hadis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang memperbanyak salawat akan dijadikan oleh Allah Ta'ala orang yang paling beruntung, orang yang akan menetap ketika menyeberang sirat, yang akan dikokohkan, dimantapkan kakinya ketika menyeberang sirat, dan juga yang mencintai ahlul baitnya. Athbatukum ala sirati asyaddukum hubban li ahli baiti. Yang paling kuat pijakan kalian nanti di atas sirat, yang paling kuat pijakannya adalah yang paling kuat dan yang paling besar kecintaannya kepada keluargaku.
Asyaddukum hubban li ahli baiti. Dan orang yang memperbanyak salawat tentu akan baik akhlak budi pekertinya, akan diterima amal ibadahnya, menyebabkan dia mendapatkan keberuntungan yang besar. Dia akan diberikan kemudahan di dalam segala urusannya. Kita ingin mendapatkan anak yang soleh dan soleha, perbanyak salawat. Anak istri kita pun begitu, kita perintahkan untuk memperbanyak salawat. Salawat adalah solusi dari setiap permasalahan, problem yang kita hadapi. Apapun permasalahan yang kita hadapi, masalah rumah tangga, seorang suami yang dia lelah menghadapi keburukan akhlak istrinya, atau seorang istri yang salehah dia lelah menghadapi keburukan akhlak suaminya, maka suruh perbanyak sholawat. Orang yang memperbanyak sholawat akan menghilangkan tabiat-tabiat aura yang panas. Tudhibu hararatat tiba. Di antara sekian banyak fadilah keutamaan sholawat yang dikutip di dalam kitab Mir'atus Syumus fi Manaqibil Idrus Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus yang makamnya di Mesir, beliau mengatakan di antara fadilah salawat, keutamaan salawat kepada Nabi, tudhibu hararatat tiba, akan menghilangkan panasnya tabiat. Kan ada suka kita temukan, kita jumpai, bahkan mungkin kita jangan-jangan seseorang yang mudah marah, ya, temperamennya itu tinggi, mudah emosi, emosionalnya itu nggak stabil, dia mudah apa istilahnya mencaci maki orang lain. Kita katakan kepada dia, kita suruh dia agar memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Berarti dia kurang bacaan sholawatnya kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita khawatir, kita takut, ngeri nanti di akhirat bagaimana nasib kita. Bagaimana nasib kita ketika di mahsyar dikumpulkan oleh Allah Ta'ala seluruh makhluk di mahsyar. Kita ngeri, takut, perbanyak sholawat dari sekarang. Kita takut menghadapi mizan timbangan amal, maka para ulama mengatakan perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Kita khawatir bagaimana keadaan kondisi kita nanti, sikap kita ketika akan menerima catatan amal, maka perbanyak sholawat kepada Nabi. Allah Ta'ala takdirkan tangan kanan kita yang akan meraihnya. Allahumma atina kutubana bi aimanina. Doa ketika membasuh tangan kanan, Allahumma ati kitabi bi yamini wa hasibni hisaban yasira. Ketika membasuh tangan kiri di dalam wudu, Allahumma la tu'tini kitabi bi shimali aw min wara'i dhahri. Coba dibaca apa enggak nih? Doa ketika membasuh, basuhan-basuhan dan usapan ketika wudu, ada doa-doanya. Dikutip di dalam kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Di situ ada doa-doa setiap basuhan dan usapan di dalam wudu. Dari pertama, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyumi wal halakah. Ketika membasuh dua telapak tangan, sebelum memulai yang wajib membasuh wajah, lalu juga yang sunnah ketika madmadzah, ketika kita berkumur. Allahumma ja'alni minal ladzina Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kathrati dzikrillah. Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kathrati dzikrillah. Ketika berkumur, ketika istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, dan istinthar mengeluarkan, semuanya itu ada doa-doanya. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin, dan hingga seterusnya. Jadi kalau kita ingin ditakdirkan oleh Allah Ta'ala nanti di akhirat menerima catatan amal, buku amal kita dengan tangan kanan kita, maka perbanyak dan sering-seringlah kita berdoa ketika membasuh tangan kanan di dalam berwudu. Nih jangan-jangan kadang-kadang saudara-saudara kita umat Islam, dia menghafal doa-doa, bahkan mungkin dia tidak berniat di dalam wudu. Di dalam wudu pun dia tidak berniat. Dia tidak mengetahui syarat fardunya wudu. Syaratnya wudu yang 8, fardunya wudu yang 6, dia tidak mengetahuinya. Ada nggak kira-kira umat Islam yang nggak ngerti persoalan wudu, yang tidak paham, tidak mengetahui masalah wudu? Masih banyak saudara-saudara kita, bahkan mungkin keluarga kita, Bapak Ibu sekalian. Ajarkan kepada mereka dari pertama bab tahara, bersuci, menghilangkan najis, mengangkat hadas,
izalatun najasah, waraful hadath, itulah tujuan daripada bersuci. Dengan alatnya alma wa turab atau atin, juga dua alatnya, dua alat untuk bersuci, air dan debu. Dengan permasalahan yang ada di dalam bab taharah, bab bersuci, maka tidak lain dan tidak bukan jalan satu-satunya suruh mereka, perintahkan mereka anak istri kita untuk belajar agama, untuk mengaji, untuk hadir di majelis ilmu, duduk di pesantren, duduk di majelis taklim. Ajarkan anak-anak kita tentang syariat Allah yang dibawa oleh Nabi. Bagus kita mempelajari qasidah-qasidah. Anak muda belajar hadrah, belajar baca maulid, kita ziarah para aulia wasalihin. Tetapi ada kadang sebagian anak-anak muda, entah itu saya nggak tahu kalau di Aceh ini, di Pulau Jawa sana, di Jakarta banyak sekali anak muda. Kadang mereka antusias, luar biasa perhatian mereka dengan majlis-majlis maulid, ziarah-ziarah, baca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Muhammad Samman dan lain sebagainya. Tetapi mereka lalai daripada menuntut ilmu. Mereka lalai daripada thalabul ilm yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mungkin hanya ini saja. Saya takut kemalaman ini. Sampai jam 12. Tapi saya sepertinya nggak kuat ini. Saya sudah dari kemarin 2-3 hari yang lalu, pagi siang sore malam, pagi siang sore malam. Semoga dengan berkatnya antum duduk di sini, dengan keberkahan para guru-guru kita, dengan kemuliaan baginda Nabi kita Muhammad, Allah Ta'ala berikan kesehatan, Allah Ta'ala berikan afiat, amin amin ya rabbal alamin. Sekitar 25 tahun yang lalu, guru mulia kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau bercerita ketika kami di sana dahulu bersama Habib Jindan, Habib Mundir Al-Musawa, Habib Ali Zainuddin Al-Hamid. Habib Umar jumpa dengan seorang ulama dari Suriah di Makkah ketika beliau sedang melakukan ibadah haji. Lalu ulama yang dari Suriah ini bercerita kepada Habib Umar, "Ya Habib Umar, pernah suatu hari kami didatangi oleh seorang ibu yang dalam keadaan menangis. Sampai lama dia waktunya menangis. Singkat cerita, selesai dia menangis, ulama ini bercerita kepada Habib Umar. Ulama yang dari Syam, yang dari Suriah ini mengatakan, wahai ibu, apa yang menyebabkan ibu ini menangis? Apakah ayahmu tewas? Memang Suriah dari dulu sudah ada konflik, perpecahan. Apakah suamimu hilang, meninggal? Apakah anakmu juga hilang, wafat? Apakah hartamu ada yang mengambil, ada yang mencuri? Ibu tersebut mengatakan, bukan, itu semua masalah kecil, itu semua musibah kecil bagi saya. Tetapi saya sudah 1 minggu ini tidak bermimpi melihat Nabi Muhammad. Saya tidak jumpa dengan Nabi, itu yang saya sesalkan, itu yang menjadikan saya sedih ya Syekh. Ulama yang dari Suriah ini kaget. Wahai ibu, memang apa amalanmu sehingga Allah Ta'ala memperlakukanmu seperti itu? Allah Ta'ala mengangkat derajatmu seperti itu sehingga engkau memiliki kedudukan seperti itu. Apa amalanmu wahai ibu yang salehah? Ibu tersebut menjawab, saya setiap hari baca sholawat kepada Rasulullah sebanyak 15.000 kali. Bu, yang di belakang ibu-ibu nih, di bulan Maulid ini berapa kali kita bersolawat kepada Nabi di dalam sehari? 100, 200 kali masih kurang, 500 kali masih kurang. Kalau perlu paling sedikit 1000 kali. Kalau di luar bulan Maulid kita baca 200, 300, 500. Di bulan kelahirannya Nabi ini kita harus perbanyak, terutama sholawat Sayyidil Habib Umar bin Hafidh yang saya sampaikan tadi, yang saya baca tadi. Allahumma lakal hamdu syukra. Mari kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama. Ini sholawatnya Habib Umar yang beliau menganjurkan agar kita membacanya 5.000 kali dalam sebulan. 5.000 kali dibagi 30, nggak berat, enteng, mudah. Kecuali 5.000 itu dalam 1 kali duduk, 1 kali majelis, mungkin kita berat, lelah. Tapi 5.000 ini kata Habib Umar, kita baca, kita selesaikan dalam 1 bulan. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
lakal hamdu syukra walakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika as-sayyidil ma'sum sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatih wa aslih syu'una ummatih wa farrij anna al-humum wal ghumum ya hayyu ya qayyum Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika as-sayyidil ma'sum sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatih wa aslih syu'una ummati wa farrij anna al-humum wal ghumum ya hayyu ya qayyum. Satu kali lagi biar ganjil sunnah 3 kali. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika as-sayyidil ma'sum sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatih wa aslih syu'una ummatih wa farrij anna al-humum wal ghumum ya hayyu ya qayyum. Saya sudah baca 3 kali, ada yang hafal nggak? Kalau ada yang hafal saya kasih hadiah anak santri. Ada yang hafal nggak? Salatnya Habib Umar belum. Padahal saya sudah baca 3 kali. Orang dulu hafalannya kuat-kuat. Hafalan orang dulu itu kuat-kuat luar biasa. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Al-Quran. Anak kita 7 tahun baru belajar huruf hijaiyah. Baru belajar Iqra. Iqra 1 sampai Iqra 6. Usia 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta, kumpulan hadis-hadis Nabi yang disusun oleh gurunya Imam Malik bin Anas. Dia hafal usia 10 tahun. Kitab Muwatta 2 jilid, ya Allah. Usia 15 tahun Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau diberikan izin oleh gurunya untuk memberikan fatwa. Menjadi mufti usia 15 tahun oleh gurunya Syekh Muslim bin Khalid Az-Zanji rahimahullah. Subhanallah. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Khususnya para santri ini, maka perbanyak menghafal. Sering-seringlah perbanyak menghafal. Selain mencatat juga menghafal. Imam Ahmad bin Hanbal seorang ulama besar, sudah tua, orang paling alim di zamannya. Kemana-mana beliau pergi selalu membawa pena, membawa tinta. Ketika ditanya, ya Imam, engkau ini sudah sepuh, engkau ini sudah menjadi ulama besar, tetapi mengapa kemana-mana engkau pergi selalu membawa catatan, membawa pulpen, pena, tinta? Apa jawaban Imam Ahmad bin Hanbal? Ma'al mihbarah ilal maqbarah. Ma'al mihbarah ilal maqbarah. Saya akan tetap terus membawa tinta, membawa catatan, pulpen sampai saya masuk ke dalam kubur. Sampai saya menjadi penghuni kubur. Berbeda dengan kita. Kadang talibul ilm santri mungkin dia, jangankan dia pergi jauh, pergi dekat saja mungkin dia tidak membawa pulpen, nggak bawa catatan, nggak bawa kitab. Ciri-ciri ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, guru-guru kita itu, mereka tidak pernah meninggalkan kitab dan zikir. Ciri mereka. Dan selalu pengarang-pengarang kitab, mereka juga mengarang dan menyusun berbagai macam rangkaian zikir. Imam Nawawi
dengan syarah Sahih Muslimnya, dengan kitab Muhadzabnya, dengan kitab Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, Bustanul Arifin dan sebagainya. Beliau juga ada karangan Hizib Imam Nawawi, ada di kitab Khulasatul Madad. Wirid atau Hizib Imam Nawawi, Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Habib Abdul Al-Haddad dengan Ratib, dengan Wirdul Latif yang dibaca pada subuh, juga banyak karangan kitab-kitabnya. Nasihat Diniyah, Risalatul Mu'awanah, Risalatul Mudzakarah dan sebagainya. Dan Imam Al-Ghazali begitu juga. Ulama-ulama terdahulu mereka banyak mengarang kitab dan juga tidak pernah meninggalkan zikir ke mana. Jadi ilmu yang bermanfaat yang disertai dengan zikir, tidak pernah meninggalkan doa, zikir, sholawat dan istighfar. Alhasil seluruh macam zikir, apapun macam zikir jangan kita tinggalkan sekalipun sebagian. Atau ada berbagai macam rangkaian zikir atau ratib, wirdul latif, Hizib Imam Nawawi, Wirid Syekh Bakar bin Salim kita baca, kita rutinkan setiap hari. Karena ciri para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah seperti itu. Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqi, ulama besar di Hadramut. Ada 7 ulama di Hadramut dalam satu masa yang disebut dengan istilah Abadilah Sab'ah. Abadilah diambil dari kata Abdullah, Sab'ah artinya 7. Jadi 7 ulama yang bernama Abdullah, yang 5 dari kalangan habaib Ahlul Bait, yang 2 masyayikh. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, Habib Abdullah bin Husain Balfaqi, Habib Abdullah bin Abi Bakar Aidin, dan Habib Abdullah bin Ali bin Syihab. Yang 2 masyayikh Syekh Abdullah Basaudan, Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, penyusun Hadrah Basaudan. Di sini sudah dibaca Hadrah Basaudan. Hadrah Basaudan dibaca setiap hari Selasa di Tarim. Baik, ada yang membacanya pagi, siang, tetapi di Tarim sore ba'dal asar. Sore ba'dal asar dibaca Hadrah Basaudan. Dan yang kedua dari kalangan masyayikhnya Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumair, ayah dari pengarang kitab Safinah. Pengarang kitab Safinatun Najah, Syekh Salim, ayahnya Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumair. Nah, Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan ini luar biasa mahabbahnya kepada Ahlul Bait. Diceritakan ada seorang sayyid, seorang habib di malam hari datang berkunjung ke kediaman Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Si habib ini mungkin akan menguji, mungkin ingin menguji sampai di mana kecintaan Syekh Abdullah Basaudan, mahabbahnya kepada para Ahlul Bait. Lalu mengatakan, "Ya Syekh Abdullah, saya ini habis pergi jauh. Kalau engkau berkenan, tolong pijitin kaki saya. Tolong engkau pijitkan kaki saya." "Baik, marhaba ya Sayyid, marhaba ya Habib." Dipijitin, dipijat kakinya si Habib. Padahal Syekh Abdullah Basaudan ulama besar, sudah sepuh dan ulama besar di zamannya. Dan ya Habib ini lebih muda usianya, tetapi karena mahabbahnya kepada Ahlul Bait, beliau bersedia memijati kaki sang Sayyid ini. Setelah Sayyid ini selesai dipijat sama Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, "Ya Syekh Abdullah Basaudan, kebetulan himar saya, keledai saya, tunggangan saya juga kecapean, kelelahan. Kalau engkau berkenan, tolong pijatin juga, tolong pijitin juga tuh kakinya, himar saya, keledai saya." Tanpa pikir panjang langsung didatangi itu ditemui itu himarnya, keledai tunggangan sang Habib tadi, dipijiti sama beliau. Dipijat kakinya keledai sampai selesai 4-4-nya. Lelah, tertidur, mimpi Rasulullah. Mimpi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ya Syekh Abdullah, ya Abdullah Basaudan, engkau telah memuliakan keturunanku, cucuku, maka aku muliakan di dunia dan di akhirat. Dan apa yang engkau inginkan ya Abdullah Basaudan?" Maka Syekh Abdullah Basaudan minta kepada Rasulullah agar beliau tidak wafat kecuali melihat surga. Beliau melihat surga, sebelum wafat sudah melihat surga, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipuji oleh Nabi karena beliau adalah telah memuliakan dan mencintai keluarganya Nabi. Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Kalau yang tadi Habib Abdullah bin Husain Balfaqi mengatakan, "Wafatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraqa dzikra tulal umri wal kutuba bakka ulailatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dibu ta'aba."
telah berlalu dariku, telah berlalu orang-orang hebat, orang-orang yang mulia, ulama-ulama yang saleh. Bagaimana ciri mereka? Disebutkan oleh Habib Abdullah bin Husain Balfaqih, ma faraka dzikra tulal umri wal kutubah. Selama hidupnya mereka tidak pernah meninggalkan zikir dan kitab. Kemanapun mereka pergi, kita lihat Habib Umar, kita lihat Habib Salim Asy-Syadili yang belum lama wafat, Habib Zain bin Somit, ulama-ulama kita yang mungkin di Aceh juga, para kiai, para muallimin. Kita lihat kemanapun mereka pergi, tidak pernah meninggalkan kitab dan zikir. Sesibuk apapun mereka berzikir di dalam kendaraannya. Mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanda yang lain, selain mereka tidak pernah meninggalkan zikir dan kitab, juga mereka selalu menangis di malam harinya. Baka ulailatihi, sajjadu khalwatihi, sujud di dalam khalwatnya, di dalam kesendiriannya, min khaufi malikihi yasta'dibu ta'aba, karena takut kepada Allah Sang Maharaja, sehingga yang lelah terasa ringan bagi mereka. Mereka menikmati kelelahan, lelah dan capeknya berubah menjadi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cari kenikmatan tersebut. Kita berusaha untuk mencari kenikmatan zikir, nikmatnya membaca kitab, nikmatnya duduk bersolawat kepada Nabi, nikmatnya membaca solawat dan maulid Nabi, nikmatnya kita duduk di masjid i'tikaf, nikmatnya kita membaca Al-Quran, nikmat menjadi umat Islam, nikmat kita memiliki iman kepada Allah, nikmat ketika kita mendengar ucapan solawatnya Nabi, ketika kita mendengar namanya Nabi, ada kenikmatan di hati mereka para aulia, para salihin. Kita cari kenikmatan-kenikmatan tersebut. Semoga Allah Ta'ala tambahkan kenikmatan Islam dan iman kita. Allahumma kama an'amta alina bil Islam fazidna minhu ya Allah. Sebagaimana telah Engkau anugerahkan nikmat Islam kepada kami, tambahkanlah nikmat Islam kami ya Rabb. Wa kama an'amta alina bil iman fazidna minhu. Sebagaimana telah Engkau beri nikmat anugerah iman di dalam jiwa kami ya Rabb, tambahkanlah nikmat iman tersebut. Wa kama an'amta alina bil afiyah fazidna minha. Sebagaimana telah Engkau beri nikmat afiyah, keselamatan dan kesehatan, maka tambahkanlah nikmat afiyah. Wa barik fi awqatina, limpahkanlah barakah di dalam waktu-waktu kami ya Allah. Waktu kami yang tersisa, umur kami yang tersisa di muka bumi ini, sebelum kami menghadap Engkau ya Rabb, sebelum kami Engkau wafatkan, sebelum kami pindah ke alam barzakh ya Allah, anugerahkanlah keberkahan waktu kami yang tersisa di muka bumi ini ya Allah. Panjangkanlah usia guru-guru kami. Guru-guru kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua kita, sanak famili, kerabat kita, dan seluruh kaum muslimin. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Semoga Allah melimpahkan barakah di dalam perkumpulan kita ini. Barik fi ijtima'ina hada ya Rabb, barik fi ijtima'ina hada ya Allah, wa a'zim alaihi intifa'una waslukina masalikal mahbubin wa qarribna ma'al muqarrabin wa ahsyurna fi zumratis siddiqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبأسرار الفاتحة وبمعجزة الفاتحة. اللهم يا أولى الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah telah kita dengarkan tausiah daripada Habib Alawi bin Abdul Rahman bin Yahya. Semoga insyaallah
amalan yang beliau berikan tadi kepada kita itu jadi oleh-oleh. Ya, banyak tadi oleh-oleh yang diberikan oleh Habib. Mudah-mudahan kita hafal, kita tulis, dan kita amalkan. Dan kita doakan semoga Allah SWT datang lagi Habib ke Aceh nanti. Nah, ini kali yang pertama, insya Allah akan datang lagi ke Aceh. Dan kita doakan beliau semoga Allah SWT panjangkan umur beliau. Allah SWT berikan kesehatan kepada beliau, kepada zuriat beliau, dan juga ya kepada kita yang hadir di sini, dan juga ibu-ibu semuanya. Insyaallah kita pada malam hari ini dalam keberkahan. Ya, untuk musafahah ya kami minta jangan kita musafahah dulu karena Habib udah capek, Habib mau istirahat dulu. Ya, besoklah kapan kita akan musafahah karena ramai. Ya Habib ya. Dengan salam aja Habib ya. Musafah bil qulub. Musafah bil qulub. Insyaallah bersalaman dengan hati kata Habib. Ya, pakai hati. Nah, mudah-mudahan insyaallah kita akan jumpa lagi dengan Habib, dan kami juga berterima kasih kepada tamu undangan, dan kami juga minta maaf ya, mungkin banyak kekurangan daripada khidmat kami melayani, kadang-kadang air pun nggak sampai di situ, snack pun nggak sampai. Nah, kami minta maaf ya kepada hadirin tamu undangan, dan insyaallah keberkahan pada malam hari ini dan berkah untuk Aceh. Insyaallah Aceh Allah akan berikan keamanan. Amin. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit informasi kepada seluruh tamu undangan bahwasanya besok pagi tausiah Habib di Masjid Tunku di Anjung ba'da salat subuh, dan besok malamnya di daerah Tunku Adik Tunku Haji Sumerta pada Lamlagang. Insyaallah sama-sama kita ikuti bersama. Jangan sentuh, jangan sentuh.